Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Resmanandar dari kelas MN22 Manajemen MSDM 22H. Saya akan berpresentasi mengenai judul strategi efektif mengatasi stres kerja melalui komunikasi yang efektif. Yang di sini ada pengenalan stres kerja. Stres kerja adalah reaksi tubuh terhadap tekanan yang berlebihan di tempat kerja. Stres dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental karyawan. Komunikasi yang efektif dapat membantu mengurangi stres kerja. Contohnya yang pertama untuk mengurangi stres kerja yaitu komunikasi yang efektif dapat membantu dalam beberapa cara meningkatkan kesadaran dan pengertian tentang stres kerja di antara karyawan. Yang kedua, membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi sumber stres. Yang ketiga, meningkatkan keterbukaan dan kerjasama antar karyawan dan atasannya. Yang keempat, meningkatkan kemampuan karyawan dalam mengolah stres. Yang kelima, kayak meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi karyawan. Yang keenam, dengan demikian, komunikasi yang efektif dapat membantu mengurangi stres kerja dan meningkatkan kesehatan fisik dan mental karyawan tersebut. Baik, next. Di sini ada dampak stres kerja. Stres kerja dapat menyebabkan penurunan produktivitas, konflik interpersonal, dan penurunan kesejahteraan karyawan. Komunikasi yang efektif dapat membantu mengelola stres kerja. Contohnya, penurunan produktivitas yaitu stres kerja dapat mengganggu kemampuan karyawan dalam melakukan tugas dengan efektif, sehingga produktivitas dapat menurun. Karyawan yang stres dapat mengalami kesulitan dalam fokus, mengingat informasi, dan membuat keputusan yang tepat. Dan selanjutnya ada contoh konflik interpersonal. Stres kerja dapat mempengaruhi perilaku karyawan dan dapat menyebabkan konflik dengan kolega atau atasan. Karyawan yang stres dapat lebih cenderung untuk menjadi irritable, sulit berkomunikasi, dan memiliki reaksi yang tidak seimbang. Selanjutnya ada penurunan kesejahteraan karyawan. Stres kerja dapat berdampak pada kesejahteraan karyawan secara fisik dan mental. Karyawan yang stres dapat mengalami depresi, anxiety, insomnia, dan sakit-sakit lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka. Next, di sini ada pentingnya komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif memungkinkan pertukaran informasi yang jelas, dukungan tim, dan penyelesaian masalah secara kolaboratif. Hal ini dapat membantu mengatasi stres kerja. Contohnya, pertukaran informasi yang jelas, komunikasi yang efektif, memungkinkan pertukaran kerja yang jelas dan akurat. Ada juga dukungan tim. Komunikasi yang efektif meningkatkan dukungan tim yang kuat. Karyawan dapat berbagi beban kerja, berbagi ide, dan mendapatkan bantuan dari rekan kerja lainnya. Selanjutnya ada penyelesaian masalah secara kolaboratif, yaitu kemungkinan yang efektif memungkinkan penyelesaian masalah secara kolaboratif. Selanjutnya ada strategi mengatasi stres kerja. Beberapa strategi efektif meliputi menetapkan batas kerja, mengelola waktu, dan membangun hubungan yang sehat dengan rekan kerja. Komunikasi yang efektif merupakan kunci utama dalam strategi tim. Menetapkan batas kerja yang jelas dan spesifik dapat membantu mengelola waktu dan menghindari konflik antara pekerja dan kehidupan pribadi. Batasan ini dapat meliputi jam kerja, ketersediaan di luar pekerjaan, ataupun waktu pribadi. Yang kedua, ada mengelola waktu. Mengelola waktu dengan efektif dapat membantu meningkatkan produktivitas dan mengurangi stres. Teknik Pomodoro atau pemblokiran waktu dapat membantu Anda menjadi lebih produktivitas, membantu Anda untuk menjadi lebih produktif dan tetap punya waktu untuk urusan sendiri. Selanjutnya, membangun hubungan yang sehat dengan rekan kerja. Komunikasi yang efektif dengan rekan kerja itu sangat penting ya teman-teman, untuk membangun hubungan yang sehat dan meningkatkan kerjasama. Dengan demikian, kita dapat meminta bantuan, berbagai informasi, dan mengelola tugas secara efektif. Selanjutnya ada teknik komunikasi yang efektif.
Beberapa teknik komunikasi yang efektif meliputi aktif mendengarkan, menjaga empati, dan menyampaikan kebutuhan yang jelas. Teknik ini dapat membantu mengurangi stres kerja. Kayak aktif mendengarkan secara aktif, berarti Anda benar-benar fokus pada apa yang disampaikan oleh kawan Anda, lawan bicara tentunya. Yang kedua, kayak menjaga empati. Menjaga empati berarti Anda dapat berempati dengan lawan bicara dengan memahami perasaan mereka. Ada juga menyampaikan kebutuhan yang jelas. Berarti Anda dapat dengan jelas menjelaskan apa yang Anda perlukan dan harapan Anda. Jadi kesimpulannya, mengatasi stres kerja melalui komunikasi yang efektif merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kinerja karyawan. Dengan menerapkan strategi dan teknik yang tepat, stres kerja dapat diminimalkan. Terima kasih.